Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kunirpedia Channel. Nah, pada video kali ini saya akan sharing tentang asesmen bakat dan minat teman-teman atau disingkat ABM. Nah, apa sih ABM itu? Di sini akan saya jelaskan ya teman-teman. Langsung aja. Ini tadi saya ngambil di web ABM-nya ya. Ini saya akan coba saya jelaskan sesuai pemahaman saya. Karena juga baru tadi pagi ini di daerah saya ada sosialisasi. Jadi apa itu ABM? ABM ini asesmen bakat dan minat. Ini keterangan atau definisi dari bakat dan minat itu sendiri. Nah, ABM ini adalah asesmen yang diselenggarakan teman-teman oleh Pusmendik untuk mengukur potensi atau memprediksi kemampuan siswa pada bidang-bidang khusus. Misalnya verbal, kemudian kuantitatif, penalaran, spasial, mekanika, penggunaan bahasa, dan klerikal. Klerikal ini memori teman-teman. Serta untuk mengetahui minatnya berdasarkan ketertarikan pada jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Nah, jadi ABM ini tujuannya itu teman-teman, untuk mengukur potensi dan memprediksi kemampuan siswa terhadap bidang-bidang khusus. Seperti itu teman-teman. Kemudian, tujuannya apa di sini? Yaitu memberikan informasi ke satuan pendidikan mengenai potensi siswa pada bidang-bidang khusus dan kesesuaian dengan minatnya. Misalnya, ini kan di jenjang SMP ya, di kelas 9 ini. Nah, nanti satuan pendidikan SMP-nya ini mungkin nanti bisa mengarahkan, oh misalnya kamu ini punya kemampuan khusus, minatnya ini bisa mengarahkan ke SMK misalnya. Jadi sekolah SMP-nya ini bisa mengarahkan berdasarkan hasil ABM ini, teman-teman. Manfaatnya apa? Ini bisa memprediksi kemampuan seseorang jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi yang baru. Seperti yang saya sampaikan barusan, jadi sekolahnya bisa mengarahkan sesuai dengan hasil ABM ini, teman-teman. Kemudian ruang lingkupnya apa? Pelayanan ABM ini ditawarkan untuk siswa SMP, MTS, SMPK, SMPTK, dan MWP kelas 9 di Indonesia. Jadi, ruang lingkupnya atau sasarannya ini adalah siswa kelas 9, teman-teman, yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Seperti itu. Nah, kemudian jadwalnya kapan sih? Nah, ini ada jadwal dan ketentuan pelaksanaan ABM, teman-teman, di tahun 2024. Nah, untuk pelaksanaan ABM ini tidak bersifat wajib, teman-teman. Jadi, teman-teman ini di sekolahnya bisa tidak mengikuti ini. Tapi, tadi sosialisasinya di daerah saya itu memang tidak diwajibkan menurut Pusmendik ya. Tapi dari Dinas Pendidikan di daerah saya itu menyarankan untuk mengikuti teman-teman. Tapi tetap di sini sesuai ini, yaitu tidak bersifat wajib teman-teman. Kemudian pelaksanaannya bagaimana mekanismenya ini ya? Dilaksanakannya hanya dengan metode online teman-teman, full online, tidak ada semi online. Kalau ANBK itu kan ada semi online-nya teman-teman. Kemudian di sini ada keterangan mandiri, jadi tidak ada istilah menumpang dengan satuan pendidikan lain teman-teman. Jadi tidak seperti ANBK itu, jadi full online, ini tidak ada semi online, kemudian mandiri, dan tidak ada istilah menumpang dengan sekolah lain. Seperti itu teman-teman. Ini apa namanya, ketentuan pelaksanaan ABM-nya. Seperti itu. Kemudian untuk mekanisme bagaimana? Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, mekanisme pelaksanaan seperti apa sih ABM ini? Nah, yang pertama, ini dibuka dari jam 8 waktu setempat. Jadi pelaksanaannya dibuka jam 8, teman-teman. Mulai mengerjakannya itu jam 8. Mulai pelaksanaan ABM-nya jam 8. Kemudian durasinya di sini adalah 2 jam 30 menit. Jadi 2 jam ini untuk mengerjakan soal-soal yang terkait bakat, dan 30 menitnya itu untuk yang minat. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi sosialisasinya seperti itu. Kemudian satuan pendidikan dapat mengatur hari dan waktu pelaksanaan dalam rentang waktu yang ditentukan, teman-teman. Jadi sekolahnya ini bisa menentukan hari dan waktunya, bisa disetting sendiri sesuai dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Jadi ada gelombang-gelombangnya lah, istilahnya seperti itu. Misalnya mau ikut di gelombang ini, gelombang yang pertama atau gelombang kedua, harinya kapan dan berapa hari.
Karena di sini sesuai dengan sosialisasi tadi pagi, bahwa ABM ini tidak ada sesi, teman-teman. Seperti itu. Satuan pendidikan dapat melaksanakan ABM maksimal 10 hari sesuai dengan jumlah siswa, jumlah perangkat komputer, dan kapasitas ruang. Seperti itu. Kemudian dilaksanakan di laboratorium komputer satuan pendidikan atau tempat lain yang difungsikan sebagai ruang asesmen. Kemudian dapat menggunakan tambahan laptop pribadi milik guru atau siswa apabila jumlah komputer di satuan pendidikan kurang dari jumlah siswa yang akan mengikuti ABM. Jadi untuk perangkat ini bisa disikapi dengan menggunakan laptop pribadi baik milik guru maupun milik siswa supaya bisa mencukupi jumlah siswa yang mengikuti ABM, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian mekanisme pendaftarannya ini sudah lengkap ya. Jadi satuan pendidikan mengakses laman ini http://pusmendik.kemdikbud.go.id/abm menggunakan username ANBK dan password default. Username ANBK plus tanda bintang, teman-teman. Nah, yang kedua, mendaftar pada menu pendaftaran dengan cara mengisi form kesiapan mengikuti ABM, teman-teman. Jadi tinggal diisikan aja, kemudian kesiapannya di formnya yang sudah disediakan, teman-teman. Nanti di video selanjutnya akan saya buatkan bagaimana cara login di web ini, teman-teman. Serta bagaimana cara mendaftarnya. Kemudian yang ketiga, mencetak, menandatangani, dan mengunggah surat kesiapan ke laman ABM. Kemudian mengimport data siswa yang berasal dari laman PD Data, yaitu pddata.kemdikbud.go.id. Seperti itu. Kemudian memberi tanda iya atau tidak sekaligus mengatur jadwal dan ruang pada siswa yang akan mengikuti ABM. Jadi memberi tanda iya dan tidak untuk setiap siswa. Misalnya siswa A ini bersedia untuk mengikuti, tentang iya berarti. Kalau tidak berarti ya centang tidak. Artinya siswa A itu tidak mengikuti ABM. Seperti itu. Jadi tidak diwajibkan semua siswa, teman-teman, kalau berdasarkan keterangan di sosialisasi pada pagi hari tadi, teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk pembiayaan tim teknis, proktor, dan teknisi ini dalam bentuk honor bulanan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manajemen kesetariatan asesmen skala nasional. Ada ini ya. Kemudian, Pusmendik tidak memberi dan menarik biaya apapun kepada satuan pendidikan. Biaya penyelenggaraan di satuan pendidikan ditanggung secara mandiri oleh satuan pendidikan, teman-teman. Seperti itu. Jadi, untuk honor teknisi dan proktor ini dikembalikan kepada satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu. Kemudian, sumber daya yang disiapkan oleh satuan pendidikan. Ini, ruang lab komputer satuan pendidikan, atau ruang kelas atau ruang lain di satuan pendidikan, yang difungsikan sebagai ruang asesmen, teman-teman. Jadi butuh ruang lab atau ruang lain yang memang difungsikan untuk ruang asesmen. Kemudian komputer proktor dengan operating system minimal Windows 7 atau macOS. Kemudian komputer klien dengan OS minimal Windows 7 juga, atau Chromebook atau macOS yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah peserta dan sesi yang didaftarkan. Seperti itu. Kemudian komputer dengan kamera yang berfungsi, ini opsional ya. Jadi kalau misalkan nggak ada kameranya, ya nggak masalah karena memang opsional. Kemudian koneksi jaringan internet yang stabil, ini minimal 16 Mbps per 20 klien, teman-teman. Kemudian penanggung jawab teknisi, proktor, dan pengawas ujian, ini yang disiapkan, teman-teman. Bersinergi untuk menyukseskan pelaksanaan ABM, ini ya. Ini sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah atau satuan pendidikan. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Menyiapkan setiap pelaksanaan ABM yang kredibel untuk memperoleh informasi yang valid, juknisnya, instrumen, implementasi, analisis, dan pelaporan. Untuk pemerintah daerah, ini melakukan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan ABM berjalan lancar, sosialisasi, untuk pemahaman yang lebih baik, sarana dan prasarana, menetapkan tim teknisnya, dan kemudian penanganan masalah. Kemudian melakukan persiapan dan melaksanakan ABM ini untuk satuan pendidikan ya. Menyiapkan komputer dan jaringannya, penyiapan proktor, teknisi, pengawas, dan penanggung jawabnya, kemudian mengakses laman ABM secara berkala untuk mendapatkan informasi dan pengumuman. Mencetak laporan hasil ABM yang diunduh dari laman ABM. Ini sinergi antara pemerintah pusat,
daerah dan satuan pendidikan. Kemudian untuk tugas dan tanggung jawab pelaksana APM di sekolah ini ada 4 ya, penanggung jawab, proktor, teknisi, dan pengawas. Untuk penanggung jawab ini bertanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan APM di satuan pendidikan. Untuk proktor ini mempelajari manual aplikasi untuk menyiapkan perangkat komputer sehingga pelaksanaan berjalan dengan lancar. Kemudian melakukan simulasi penggunaan aplikasi teman-teman. Nah, untuk simulasi mungkin hanya untuk proktor dan teknisi aja. Kemudian menjalankan aplikasi proktor APM. Tuh, kemudian untuk teknisi ini menyiapkan sarana prasarana komputernya, memastikan jaringan internet yang stabil, melakukan perbaikan atau penggantian alat yang mengalami kerusakan. Untuk pengawasnya ini mengawasi minimal 20 siswa, teman-teman. Kalau misalnya ya 40 siswa misalnya berarti ya 2 pengawas itu aja. Karena maksimal kan 20 siswa untuk satu pengawas. Memastikan semua peserta mengerjakan APM sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kemudian melaksanakan prosedur pelaksanaan asesmen dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini 4 tugas dari masing-masing penanggung jawab, proktor, teknisi, dan pengawas. Kemudian ini terkait jumlah soal dan waktu pelaksanaan teman-teman. Untuk asesmen bakat dan minat ini terdiri dari 2 tes teman-teman, yaitu tes bakat dan tes minat. Tes bakat ini ada 160 soal dengan waktu 120 menit atau 2 jam. Untuk tes minat ini 108 soal atau 30 menit. Nah, untuk khusus tes klerikal atau memori, peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat tulis maupun kertas buram. Pengawas memastikan peserta menggunakan alat tulis dan kertas buram sebelum memulai tes memori dimulai. Akan ada jeda tes selama 3 menit yang menandakan bahwa tes memori akan dimulai, teman-teman. Jadi seperti itu, mengenai jumlah soal dan waktu pelaksanaannya. Jadi total waktunya ini adalah 2 jam 30 menit, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian untuk prosedur penanganan masalah umum misalnya. Apabila terjadi gangguan teknis yang menyebabkan pelaksanaan APM di satuan pendidikan terhenti, maka yang pertama menunggu hingga permasalahan teknis berhasil diselesaikan. Apabila permasalahan teknis tidak dapat diselesaikan, maka akses pelaksanaan APM ditutup pada hari tersebut. Maka pelaksanaan APM di satuan pendidikan pada hari tersebut dianggap selesai. Kemudian yang kedua, apabila terjadi hambatan yang menyebabkan pelaksanaan APM di satuan pendidikan ini tidak dapat terlaksana sama sekali, maka APM dapat dilaksanakan di hari lain antara tanggal ini, teman-teman. Jadi ini ada gelombang 1 lah misalnya, tanggal 19 sampai 23, gelombang 2-nya 26 sampai 1 Maret. Ini. Hambatan atau gangguan teknis yang terjadi di satuan pendidikan dilaporkan melalui tiket bantuan pada laman APM, teman-teman. Hambatan atau gangguan teknis yang dimaksud antara lain bencana alam, listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana prasarana, kerusakan sistem atau hambatan jaringan internet, dan lain sebagainya. Yang kelima, apabila terdapat kendala teknis terkait penggunaan aplikasi asesmen, silakan melihat manual aplikasi yang dapat diunduh pada laman APM, teman-teman. Jadi ada manual petunjuknya, seperti itu. Kemudian contoh pelaporannya. Jadi setelah siswa-siswa itu melaksanakan APM, nanti ada laporannya seperti ini, teman-teman. Jadi satu siswa itu mendapatkan 2 lembar seperti ini, teman-teman. Jadi pelaporannya seperti ini. Hasilnya lah, hasil dari APM ini berbentuk seperti ini, teman-teman. Jadi satu siswa dapat 2 lembar seperti ini. Kemudian panduan pemakaian hasil APM ini dapat diunduh melalui laman APM, teman-teman. Panduannya ya. Lalu untuk jadwal pelaksanaannya ini sudah ada ya. Ada jadwalnya, sosialisasinya ini tanggal sekian, kemudian pendaftarannya ini sampai 3 Februari, teman-teman. Sekarang tanggal 31 Januari, berarti kurang 3 hari lagi. Pendaftaran peserta dan pengaturan jadwal. Ini tanggal 23 sampai 9 Februari. Pengisian data panitia pelaksana satuan pendidikan ini sampai tanggal 9 Februari. Simulasi aplikasi ini hanya proktor teknisi ya, tidak melibatkan siswa. Ini tanggal 15 sampai 16 Februari.
Kemudian cetak perlengkapan ujian, mulai kartu login, daftar hadir, berita acara pelaksanaan ini 15-16 Februari. Kemudian pelaksanaan asesmen di satuan masing-masing sesuai jadwal yang dipilih, teman-teman. Berdasarkan gelombang yang disediakan ini. Unggah kelengkapan ujian setelah selesai pelaksanaan di satuan pendidikan, ini adalah 19-1 Maret. Dan cetak hasilnya ini akan diumumkan pada laman ABM, yaitu tanggal 11 Maret. Jadi hasil ABM-nya dapat dilihat di laman ABM tanggal 11 Maret, teman-teman. Nah, ini sudah ya, sudah semua terkait ABM itu apa, dan teknisnya seperti apa, jadwalnya seperti apa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Untuk video saya selanjutnya mungkin akan saya berikan video bagaimana untuk login ke laman ABM-nya, kemudian cara daftarnya seperti apa. Oke, sampai sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.